bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi Israiliyat. Ya. Israiliyat itu adalah kisah-kisah, dongeng-dongeng yang dimiliki oleh Bani Israel. Ya. Dongeng-dongeng Bani Israel, dongeng-dongeng nenek moyang kita. Kalau kita kayak kisah Malin Kundang, kemudian kayak kisah apalagi Tangkuban Perahu, itu kan ada dongeng-dongeng, kisah-kisah di baliknya itu. Nah, orang Israel juga punya kisah-kisah seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya, cerita-cerita nenek moyang mereka itu? Nah, para ulama mengatakan yang pertama, ya, kita tidak boleh menerimanya, tetapi juga tidak boleh menolaknya secara general. Tidak boleh digeneralisir, ditolak semuanya enggak, diterima semuanya juga enggak, tapi dipilah-pilah. Ya, kalau di antara kisah-kisah Israiliyat itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, maka boleh itu diterima. Ya, sebagai dalam tanda petik sebagai bumbu ketika kita sedang mengungkap hikmah-hikmah yang terkandung di dalam satu ayat atau dalam sebuah hadis. Tapi kalau bertentangan jelas-jelas, maka kita tidak boleh, ya, mengangkat perkataan siapapun, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu sikap yang diajarkan oleh para ulama, oleh para tabi'in, oleh para salafun saleh terkait dengan Israiliyat. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada Israiliyat yang beliau angkat. Ada yang beliau angkat. Ya, banyak kisah-kisah Israiliyat yang beliau angkat sebagai bukan sebagai penguat kali ya, bukan pelengkap juga, tapi yaitu tadi sebagai bumbu, katakanlah begitu, di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan contoh. Nah, itu Imam Ibnu Katsir termasuk dalam kitab tafsirnya yang masih menyadur kisah-kisah Israiliyat. Makanya ada yang mentahqiq tafsir Ibnu Katsir ini, dan kemudian disebut dengan Sahih Ibnu Katsir, Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Jadi dibuang kisah-kisah Israiliyat, jadi dibuang, kemudian riwayat-riwayat yang dhaif kemudian dibuang, dan seterusnya. Wallahu taala alam. Ya. Atau kenapa Imam Ibnu Katsir kok masih ada menyantumkan riwayat-riwayat yang dhaif? Ya, itu karena pada saat itu sekali lagi keterbatasan para ulama tentang sarana telekomunikasi. Ya, sehingga orang itu tidak semudah sekarang mau tahu ini hadis sahih atau dhaif. Ya, tinggal dicek sekarang kan, tinggal di aplikasi, tinggal dicek di internet, kita bisa tahu. Atau buku-buku sudah ada semuanya, hadis-hadis sudah terbukukan. Kalau di zaman itu sudah ada, tapi masih sangat jarang, belum ada percetakan sebagus sekarang atau semarak sekarang. Wallahu taala alam.